Terakhir ada sains teistik, konsep rekonsiliasi Islam dan sains. Sains memiliki peran yang cukup signifikan untuk membantu dialog antar agama. Peran tersebut dapat berfungsi paling tidak dengan 5 syarat. Pertama adalah adanya sikap saling menghormati antar ilmuwan dapat membantu ilmuwan untuk menghormati agama yang dianut ilmuwan lainnya. Kedua adalah dengan cara memandang bahwa ilmu sangat berbeda dengan agama sehingga menimbulkan masing-masing agama memiliki kedekatan. Ketiga adalah sains dan agama sama-sama memberikan potensi untuk mendalami pengetahuan, kepercayaan, dan refleksi manusia. Keempat adalah sains akan terlibat mulia jika dilihat dari perspektif agama, dan agama akan dapat mencapai esensinya bila dilihat dari nilai-nilai ilmiah. Terakhir, objek studi sains tentang realitas dunia dan objek studi agama dengan tentang wahyu merupakan dua bentuk pengetahuan yang sama-sama menuju realitas utama. Nah, berdasarkan berbagai analisis dan kritikan Gusom terhadap berbagai konsep dan pandangan tentang relasi sains dan Islam, relasi sains dan kitab suci, serta beberapa persoalan sebagai dampak perkembangan sains dan teknologi terhadap agama, Gusom memberikan sebuah tawaran konsep sains dalam Islam. Konsep tersebut adalah sains teistik. Sebelum dianalisis lebih jauh tentang konsep sains teistik, yang dikemukakan Gusom perlu pada pemikir muslim sebelumnya. Salah satu tema sentral yang banyak dibahas dalam dianalisis oleh Gusom adalah Islamisasi sains. Salah satu yang menjadi dasar mengapa munculnya proyek Islamisasi ilmu pengetahuan adalah keberatan para intelektual muslim akan sekularisme sebagai sebuah imperialisme epistemologi di dunia Islam. Kekhawatiran tersebut pada dasarnya telah dimulai sejak Muhammad Iqbal, Abul Ala al-Maududi, dan bahkan Sayyid Qutb. Islamisasi ilmu pengetahuan berupaya untuk mengatasi dan menentang fakta dan nilai untuk yang diuniversalisasikan oleh hegemoni Barat. Oleh karena itu, perlu adanya beberapa langkah, yaitu pertama, mengkaji kembali ajaran Islam terkait dengan dasar paradigma metodis dan epistemologi sains, khususnya sosial sains yang dapat menolak dan membantah produktivisme Barat. Kedua adalah mengkaji ulang warisan teologis, yuridis, dan filosofis pengetahuan dan sains di dunia Islam pada masa kejayaannya dan mengembangkan realisasi dari epistemologi tauhid. Ketiga adalah adanya keterlibatan secara eksplisit dan analisis yang kuat dari tradisi intelektual Barat yang dominan. Persoalan sains dan Islam serta Islamisasi sains dewasa ini menjadi perdebatan yang lebih serius sejak munculnya ide sains Islam yang pertama kali oleh Said Hussein Nasr, kemudian diikuti oleh Muhammad Naqib Al-Attas. Perdebatan ini menjadi lebih berkembang dengan hadirnya pemikiran Islamisasi pengetahuan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan diperluas menjadi Islamisasi sains oleh Thaha Jabir Al-Wani. Selanjutnya, pemikiran mujizat ilmiah dalam Al-Quran yang disebut dengan kelompok Ijaz turut mewarnai perdebatan Islam dan sains yang dikembangkan oleh Maurice Bucaille. Islamisasi sains yang digagas oleh Ismail Raji Al-Faruqi adalah salah satu respon terhadap analisis positivistik Bucaille. Islamic Science berupaya untuk mengkaji dan merumuskan kembali agar sains modern sesuai dengan wahyu sebagai sumber utama ajaran Islam. Oleh karena itu, pada dasarnya konsep Islamisasi sains bertolak belakang dengan konsep Bucaille. Pemikiran Bucaille termasuk bagian dari pandangan mukjizat ilmiah Al-Quran banyak mempengaruhi berbagai karya dan diskusi yang mendukung konsep tersebut. Sebagian besar pendukung pandangan mukjizat ilmiah Al-Quran adalah orang-orang yang mendalami sains, kelamaan, dan teknologi serta tidak memiliki latar belakang ilmu-ilmu keislaman secara formal. Bucaille memandang bahwa sains modern sesuai dengan wahyu Al-Quran dikritik oleh sebagian pemikir Islam. Implikasi dari pandangan tersebut boleh jadi menyamakan sains modern dengan Al-Quran. Kebenaran Al-Quran bersifat mutlak dan abadi, sementara kebenaran sains modern bersifat relatif.
Sains modern adalah hasil dari proses sejarah yang kompleks dan panjang, sedangkan Al-Quran langsung diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Oleh karena itu, pandangan bahwa kebenaran agama dan Al-Quran harus dibuktikan oleh sains adalah suatu pandangan yang keliru. Pemikiran Sardar yang dikenal dengan aliran Ijmali secara terbuka menentang konsep sacred science dari Nasr dan Islamisasi sains dari Al-Faruqi. Menurut kelompok Ijmali ini yang terdiri dari Sardar, Pervez, Manzoor, dan Munawar A. Anes, isu yang lebih penting dikembangkan adalah kebudayaan Islam masa depan, bukan sains Islam ataupun Islamisasi sains. Sejalan dengan analisis di atas, Ozgur Taskin menyatakan bahwa gerakan Islamisasi sains dan sains Islam pada dasarnya merupakan proses dialektika terhadap sekularisme dan persoalan dikotomi ilmu. Ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, kalam, fikih, dan lain-lain secara filosofis tidak banyak diperdebatkan. Di sisi lain, ilmu-ilmu umum dalam konteks sains Islam dan Islamisasi sains, khususnya ilmu-ilmu alam, masih perlu dipertegas dan diperjelas landasan filosofisnya, terutama ontologi dan epistemologi. Taskin lebih jauh menganalisis bagaimana tipologi berber tersebut dipahami secara praktis dalam konteks relasi sains dan agama. Kategori konflik dipahami bahwa Al-Quran tidak mempermasalahkan adanya evolusi alam, kecuali teori evolusi yang terkait dengan asal mula kehidupan. Kategori independensi diibaratkan Islam dan sains seperti apel dan jeruk yang memang keduanya berbeda. Sains adalah bersifat hipotesis dan prediksi, sedangkan Islam adalah bersifat spiritual, kategori dialog yang cara memahami dan mendiskusikan baik itu konsep penciptaan maupun teori evolusi. Kategori integrasi adalah pemahaman bahwa sains merupakan bagian integral dari Islam. Islam sebagai bagian utama dan dapat menjelaskan semua termasuk sains. Islamisasi pengetahuan bukan sebuah konsep sederhana dan tunggal, namun konsep tersebut meliputi berbagai pandangan dan perspektif, yaitu metafisik, epistemologis, etis, dan metodologis. Islamisasi sains juga berupaya menempatkan sains Islam dalam kontestasi sains kontemporer. Oleh karena itu, asumsi-asumsi filosofis yang dikembangkan oleh Naqib Al-Atas, Sayyid Hasan Nasr, dan Ismail R. Faruqi menunjukkan betapa konsep Islamisasi sains tersebut tidak tunggal melainkan sangat luas dan kompleks. Berbeda dengan pemikir yang mendukung Islamisasi sains dan sains Islam, sebagian pemikir dan saintis masih meragukan eksistensi ontologi dan termasuk juga epistemologi paling banyak didiskusikan Islamisasi sains dan sains Islam yang diusung oleh para pemikir ilmuwan muslim seperti Ismail Raji Al-Faruqi, Zainuddin Sardar, Sayyid Naqib Al-Atas, Osman Bakar, dan Muzaffar Iqbal. Di antara pemikir yang mengkritik upaya Islamisasi adalah Muhammad Arkun. Menurut Arkun, konsep Islamisasi sains menjadi dewa dan kritik epistemologi radikal terhadap pengetahuan. Hal ini diperlukan dengan cara membedakan diskursus dengan bersifat ideologis dengan diskursus ide sehingga dapat mengelaborasi atau epistemologi kritis baru. Istilah sains sakral dan sains profil yang ditemukan oleh Nasr adalah untuk membedakan dengan konsep sains tradisional dan sains modern. Perbedaan mendasar antara sains tradisional dan sains modern adalah pada posisi profan dan sakralnya. Bagi sains tradisional, saya berada pada posisi sentral, sedangkan profil berada pada posisi marginal. Nah, berbeda dengan sains tradisional, sains modern menempatkan profan di posisi sentral, sedangkan yang sakral terletak pada posisi marginal. Nasr pada dasarnya terjebak pada dikotomi sains dan agama dengan konsepnya tentang sains dan pendekatan agnostik.
tradisional dan suci Nasr bagi Ghosam masuk kepada aliran mistik. Sedangkan Abdul Salam dan Boy adalah aliran sekuler, universal, dan konvensional yang memandang bahwa sains bersifat absolut dan universal sehingga tidak ada yang namanya sains Islam, sains Cina, dan sebagainya. Pada sisi lain, konsep Islamisasi pengetahuan dan sains oleh Al-Faruqi dan Al-Wani dinilai gagal dan tidak berkembang. Bagi Ibrahim Khalil, Nasr Al-Atas, Osman Bakar yang mengemukakan dan menurut mazhab pada dasarnya adalah dimensi baru dalam perdebatan sains dan Islam. Mereka adalah para pemikir yang berupaya mempertahankan tradisi keilmuan yang dilandasi kosmologi dan metafisika Islam. Saintisme modern dan klaim yang tidak sesuai dengan sejarah tentang kebenaran dan validasi universal mesti ditolak. Inilah perbedaan yang sangat tajam antara konsep tentang alam yang dilandasi dengan nilai-nilai sakral keagamaan dengan sains modern yang sekuler. Bagi Ibrahim Khalil Nasr Al-Atas, Osman Bakar yang mengupakan dan mendukung estimasi sains dan sains Islam pada dasarnya adalah dimensi baru dalam perdebatan sains dan Islam. Mereka adalah para pemikir yang berupaya mempertahankan tradisi keilmuan yang dilandasi kosmologi dan metafisika Islam. Saintisme modern dan klaimnya tidak sesuai dengan sejarah tentang kebenaran dan validitas universal mesti ditolak. Inilah perbedaan yang sangat tajam antara konsep tentang alam yang dilandasi dalam nilai-nilai sakral keagamaan dan sains modern yang sekuler. Islamisasi sains kemanusiaan tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan yang lebih besar dalam kerangka sosial. Islamisasi sains termasuk sains Islam yang tidak dikembangkan dan sekali dapat dikatakan sebagai sebuah konsep yang bersifat utopis, simbolik, dan tidak dapat diterapkan karena pada dasarnya sains Islam tidak dapat dipisahkan dengan sains Barat dan rentan di bawah kontrol sistem kapitalisme global. Relasi sains dan agama dalam konteks Islam sebagian besar cenderung menggunakan tipologi berbaur yaitu konflik, independen, dialog, dan integrasi. Nasr Mansur dalam penelitiannya terdapat pandangan keagamaan guru yang mengajar sains di sekolah menyimpulkan bahwa kecenderungan dialog dan integrasi sains dalam Islam pada dasarnya tetap menjadikan agama sebagai sesuatu yang lebih utama. Dialog sains dan agama yang dimaksud adalah dialog di bawah otoritas agama. Hal tersebut karena sains terbatas dan tidak dapat menjawab segala hal. Sementara agama dapat menjawab dengan memberikan petunjuk untuk sains. Dalam konteks integrasi dengan sains adalah sebagai bagian dari ajaran Islam. Sains boleh jadi dapat membuktikan kebenaran agama. Namun kebenaran agama tetap mutlak walaupun tidak atau belum dapat dibuktikan atau dijelaskan oleh sains. Diskursus Islam dan sains memerlukan beberapa pertimbangan sehingga menjadi lebih bermakna. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah pertama, pertimbangan epistemologis terkait dengan status Al-Quran dalam hubungannya dengan sains modern. Kedua adalah konsep tentang Tuhan, perbuatan Tuhan, dan serta hubungan Tuhan dengan makhluk. Ketiga adalah tentang konsep kosmos dalam Islam, termasuk pluralitas dari dunia nyata dan gaib. Pertimbangan keempat adalah konsep alam dalam Islam dan berbagai macam konsep alam dalam sains modern. Terakhir adalah tentang makna ayat-ayat yang bersifat ilmiah yang ditulis dalam beberapa literatur tafsir serta hubungannya dengan pesan utama dari Al-Quran. Dalam sejarah perkembangan sains Islam merupakan salah satu fase penting yang menentukan. Tanpa adanya sains Islam, maka sains Barat tidak akan pernah berkembang. Meskipun demikian, sains Islam sangat berbeda dengan sains Barat seperti yang berkembang pada revolusi ilmiah abad ke-17. Perbedaan tersebut adalah mengenai pemahaman terhadap alam dan peran sains alam dalam skema pengetahuan atau kata lain landasan dan konsep epistemologi antara sains Islam dan sains Barat yang berbeda. Itu presentasi saya.
Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.